Shalom Bapak Ibu, calon pendeta Pratama. Sangat senang pada kesempatan ini bisa membagikan materi untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan materi yang akan saya bawa pada kesempatan ini adalah tentang pedoman pelayanan kependetaan. Sebelum kita mulai sesi ini atau materi diklat ini, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat segala kepercayaan Engkau berikan buat kami, sehingga kami memasuki satu dunia pelayanan yang Engkau khususkan buat kami dalam pelayanan kependetaan, dalam pelayanan penggembalaan di dalam umat-Mu Tuhan, di dalam jemaat-Mu. Bapa, pada kesempatan ini, ketika materi disampaikan, hamba-Mu sebagai pemateri dan juga hamba-hamba-Mu yang melihat dan mendengarkannya, biarlah kami ada satu koneksi relasi yang baik, dan kami bisa mengerti dengan baik apa yang disampaikan, apa yang diajarkan, dan semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu bisa membekali kami, khususnya dalam pelayanan ini. Pimpinlah kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga semua berjalan dengan lancar. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan membawakan materi atau kepercayaan yang diberikan buat saya untuk menyampaikan materi di Diklat PDP. Saya membawakan tentang pedoman pelayanan kependetaan. Kalau saya lihat, memang pada dasarnya materi-materi diklat itu saudara sangat banyak dan sangat rinci sekali. Kalau saya sampaikan satu-satu sepertinya panjang dan saudara mungkin susah untuk menghafalkannya, sehingga saya mencoba untuk menyampaikan intisari. Ya, saya menyimpulkannya, menyampaikan alur dari materi yang ada, sehingga Bapak Ibu bisa menangkap pesan yang ada dari materi ini. Selanjutnya untuk detail, untuk bahan ujian mungkin Bapak Ibu bisa membaca dari materi yang ada ya. Materi yang ada itu secara lebih komplit. Tapi hari ini fokus saya, goal saya adalah Bapak Ibu bisa menangkap pesan dari materi, isi dari materi ini, sehingga menjadi bekal saudara ya dalam belajar untuk mengisi atau ikut tes, terlebih untuk bekal pelayan selanjutnya. Nah, saya saudara akan membahasnya saudara ya. Yang pertama kita masuk dalam satu pendahuluan. Di dalam Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18 di sana dikatakan, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia secara umum adalah hamba dosa. Manusia pada dirinya jauh dari Allah, terputus hubungan dengan Allah, dan memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Namun setelah menjadi percaya di dalam Kristus, maka kita semua bukan lagi disebut hamba dosa, tetapi hamba kebenaran, yaitu di dalam Kristus Yesus. Kata hamba dalam bahasa Yunani itu doulos, saudara ya. Kata ini merujuk pada kata budak. Bahkan ada yang lebih menafsirkan lebih jauh lagi dengan keset. Budak, konotasi yang ada sekarang mungkin sudah mulai hilang ya, tapi pada abad-abad dahulu, khususnya dalam zaman PB, budak itu adalah seseorang yang tidak punya hak atas dirinya sendiri. Haknya adalah miliknya tuannya, saudara. Nah, kata budak ini diadopsi sebagai kata doulos. Kita bukan lagi hamba yang jadi budaknya dosa, tapi kita hamba, tanda kutip budaknya Allah, dalam arti positif bahwa ada tuan kita, di mana kita bisa menghamba, kita menyembah, kita mengikuti, kita mentaati, bahwa kita ini bukan lagi milik diri kita sendiri, kita ini ditebus oleh darah Kristus,
ditebus dengan harga yang mahal, saudara, supaya kita menjadi anak-anaknya, menjadi orang-orang tebusannya. Dan kata hamba ini selain menjaminkan bahwa kita ini berharga di hadapan Allah, ialah kita juga menyadari bahwa Tuhan sudah betul-betul berbuat baik dalam banyak hal, dalam penebusan dosa khususnya. Dan biarlah ini juga menjadi konsep diri kita, saudara, bahwa kita ini hamba Allah, dan marilah kita belajar untuk menyikapi hal seperti ini dengan baik dan rendah hati. Dan semua orang percaya yang dahulu hamba dosa, saya dan saudara secara umum, saudara menjadi hambanya Kristus, yaitu hambalah Allah. Nah, selanjutnya kita masuk kepada hal yang lebih khusus tentang panggilan pelayanan, khususnya kependetaan, ya. Panggilan pelayanan kependetaan. Jabatan kependetaan bukanlah sekedar jabatan profesi atau status sosial. Banyak orang alergi menggunakan kata profesi, saudara, karena ini pekerjaan Tuhan. Kenapa pakai istilah profesi? Sebenarnya profesi itu kan satu pekerjaan. Bedanya adalah kalau saya sebut hamba Tuhan kependetaan sebagai profesi, dalam arti memang kita tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Profesi tanda kutip untuk kependetaan, pekerjaan kependetaan ini berarti bahwa kita melakukan pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, itu yang saya maksud, saudara, ya, bahwa ini adalah pekerjaan rohani, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ini disebut dengan panggilan khusus kita, karena tidak semua orang, saudara, bisa dipanggil sebagai hamba Tuhan dalam arti sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pelayan yang khusus melayani hamba-hamba Tuhan. Jabatan kependetaan ini, saudara, adalah jabatan yang ada dalam suatu organisasi, bukan jabatan liar, ilegal, tapi jabatan legal dalam suatu organisasi gereja. Saya dan saudara masuk dalam organisasi GBI. Jadi kita ini pejabat GBI, kependetaan GBI, Gereja Bethel Indonesia. Nah, panggilan pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan, khususnya pendeta, adalah panggilan yang mulia, saudara, karena ini bersifat khusus dan tidak semua orang dipanggil untuk hal seperti itu, atau tidak semua orang dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan yang disebut dengan pendeta. Sehingga ada satu moto yang saya senang sekali, moto ini, saudara, dan juga ini biarlah menjadi moto saudara. Ada moto yang mengatakan bahwa melayani adalah suatu kehormatan, bukan suatu beban. Saudara melayani khusus sebagai seorang pendeta, saudara, ya, mungkin saudara bukan full timer, atau juga memang saudara sudah full timer jadi seorang pendeta dalam satu gereja. Melayani adalah suatu kehormatan, bukan suatu beban. Jadi saudara kalau melayani sebagai pendeta, berarti itu suatu kehormatan yang Tuhan berikan buat saudara. Sudah diberi kepercayaan, saudara. Bukan paksaan, atau bukan karena saudara mencari keuntungan sendiri, tidak. Tapi ini menjadi satu kepercayaan. Nah, dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, ada beberapa istilah yang seringkali digunakan dalam pelayanan jemaat Tuhan, dalam hubungannya dengan jemaat Tuhan, saudara, ya. Ada kata diaken, yang biasanya disebut dengan juga bahasa Yunaninya diakonos. Ini menggambarkan pelayanan di atas meja, pelayan kepada tuannya, seorang hamba yang melayani tuannya. Ada juga istilah episkopos, yaitu penilik jemaat, saudara, ya. Ada juga penatua, presbuteros. Nah, dari kata presbuteros, penatua ini, ada kata presbiter, kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya menjadi priest, imam. Dan kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu pendeta. Jadi pendeta itu secara khusus diterjemahkan dari presbiter, yaitu dari kata yang ada di Yunani, akar katanya presbuteros. Nah, saudara, setelah saya mencoba untuk melihat yang lebih luas, kata pendeta ini juga sebenarnya tidak hanya dimiliki akar katanya Yunani, tapi juga di dalam bahasa Sanskerta, yaitu bahasa khususnya kita orang Indonesia, bahasa dasarnya kita itu bahasa Sanskerta. Dan dekat juga dengan orang-orang India, khususnya saudara,
Ada beberapa juga suku bangsa yang termasuk kita itu menggunakan akar katanya itu Sanskerta. Dalam bahasa Sanskerta itu juga ada kata pendeta, saudara ya. Yang berarti kalau dalam bahasa yang dipakai orang-orang India itu Brahmana atau guru. Nah, itu adalah orang-orang yang pekerjaannya dalam bidang rohani, saudara ya. Dalam hal rohani. Dalam bahasa Latin juga, ya itu juga bisa menggunakan ada kata pendeta juga, saudara ya, yang berarti menghormati atau menghargai. Kata kerja dari dalam bahasa Latin disebut referee, saudara ya. Maka ada orang luar yang menggunakan kata juga referen dan sebagainya. Nah, saudara, jadi cukup jelas tentang kata pendeta ini, dan saya memberikan satu pesan, kita tidak terlalu disibukkan kembali dengan istilah-istilah yang membuat saudara kadang bingung. Kenapa di Alkitab penatua itu jamak, penilik jemaat jamak, tapi kita kok tunggal, saudara ya. Kita tidak jebak hal itu tidak terlalu prinsipal, tapi prinsipnya adalah kita melayani Tuhan dan kita menggunakan istilah pendeta. Nah, itu yang kedua, saudara, bahwa panggilan menjadi pendeta itu sesuatu yang istimewa. Yang ketiga, tentang syarat menjadi pelayan Tuhan. Dalam hal ini, khususnya kependetaan. Nah, saudara, secara rohani, secara umum, kita akan melihat syarat-syarat menjadi pelayan Tuhan, khususnya menjadi seorang pendeta. Ini penting sekali, saudara, karena kita bisa melihat diri kita sendiri. Ya, kalau saya dan saudara sebagai pendeta, maka paling tidak ada kriteria-kriteria yang perlu kita sadari, kita mengerti sebagai satu frame bahwa kita ini bukan lagi orang umum. Identitas kita itu mencerminkan siapa diri kita. Nah, itu sangat penting. Nah, saudara, syarat menjadi seorang pelayan Tuhan, khususnya kependetaan, yang pertama adalah syarat rohani. Syarat rohani ini sebenarnya berkata begini, saya dan saudara sebagai seorang rohaniawan, rohaniawati untuk yang wanita, yang memang tugasnya adalah melayani Tuhan, dalam hal ini umatnya. Kita dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani umatnya. Jadi ini bukan sekedar profesi, dan sama sekali beda dengan profesi sekuler. Ini bersifat pengabdian kita kepada Allah melalui satu organisasi gereja yang disebut dengan GBI. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai seorang rohaniawan, maka secara rohani kita perlu dengan tegas dan jelas bahwa kita ini menyampaikan nilai-nilai firman Tuhan, sehingga kita pun harus hidup sebagai seorang yang menerapkan, menjalani firman Tuhan dengan baik. Nah, oleh sebab itu, saudara, sebagai seorang hamba Tuhan dalam kependetaan, pelayan rohani ini bukan pelayanan sekuler, sehingga semata-mata bukan berdasarkan keahlian, kehebatan kita, pola pikir manusia kita jasmani, tapi kita perlu dalam hal ini mengandalkan Roh Kudus. Sehingga sebagai seorang pelayan Tuhan, ya kita harus penuh dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, sebagai seorang yang penuh Roh Kudus, maka kita tentu harus lahir baru, saudara ya, bertobat, menjadi seseorang yang hidupnya saleh. Ini sangat penting, saudara, karena ini pelayan rohani. Kalau saudara melayani, hidup saudara tidak saleh, saudara belum bertobat, belum lahir baru, ya itu sekedar iman tanpa perbuatan. Saudara bisa mengajarkan, tetapi saudara sendiri tidak seperti yang saudara ajarkan, dan Tuhan bisa berkata suatu saat pada masa pengadilan terakhir, Tuhan berkata bahwa nyalah engkau dari hadapanku, hai pembuat kejahatan. Ini kerasnya, saudara ya, ini hukuman terakhir. Tapi lebih daripada itu, dalam pelayanan kita sehari-hari, kita perlu melihat diri kita sebagai pelayan Tuhan, maka kita harus sebagai rohaniawan hidup yang rohani, saudara ya, mencerminkan buah-buah roh dan Roh Kudus yang memenuhi kita, sehingga perkataan, perbuatan kita betul-betul berdampak, penuh hikmat Allah, dan hidup kita hidup yang saleh seperti yang Tuhan ajarkan, seperti yang firman Tuhan berikan kepada kita.
dan biarlah itu kita terapkan dalam kehidupan pelayanan kita. Secara rohani kita harus penuh dengan Roh Kudus, dalam arti lahir baru, sudah bertobat dan hidup dalam kebenaran sebagai seorang yang saleh. Yang syarat kedua adalah syarat sosial. Syarat sosial ini, saudara, kita sebagai rohaniawan, pelayan Tuhan, saudara, tidak bisa lepas dalam berrelasi dengan orang lain. Bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita tidak hanya khotbah di mimbar, tapi kita berrelasi dengan jemaat, saudara-saudara iman juga, dan orang lain. Sehingga secara sosial, saudara, hendaknya kita bukan orang yang antisosial, ansos, anak-anak muda sekarang. Ansos, anak-anak orang-orang yang egois, orang yang mementingkan diri sendiri. Kita nggak seperti itu. Tapi kita adalah orang-orang yang bersifat murah hati, mencerminkan atau mempraktekkan buah-buah roh baik, tidak egois, suka menolong, saudara, dan bisa bermasyarakat. Hidup sebagai pelayan Tuhan lebih daripada definisi sosial, saudara. Hidup sebagai hamba Tuhan dalam hal ini kependetaan, saudara menghamba kepada Tuhan, memberikan hidup saudara kepada Tuhan, dan mewakili Tuhan dalam kehidupan berjemaat, sehingga saudara memberikan diri saudara kepada Tuhan untuk jemaat. Tidak lagi hanya mementingkan diri sendiri, tapi saudara ketika terjun dalam pelayanan, dalam kependetaan, saudara memberikan hidup saudara untuk Tuhan, dalam hal ini juga saudara secara langsung memberikan hidup untuk jemaat. Utamakan jemaat, relasi kita baik, saudara. Kita orang yang murah hati, baik, suka menolong, terbuka, berjiwa besar. Selain kepada jemaat, juga kita bisa bersosialisasi, bermasyarakat dengan orang-orang di sekeliling kita. Sehingga orang tahu bahwa kita adalah rohaniawan yang tidak hanya ada dalam gereja, tapi bisa bermasyarakat, bermurah hati, menolong bagi orang lain. Nah, ini sebagai seorang hamba Tuhan, maka syarat sosial ini juga mutlak, saudara. Harus kita milihi. Jangan sampai sebagai seorang pendeta, saudara hanya bisa khotbah, bisa berakumen secara teologi, tapi kehidupan saudara tidak menjadi berkat buat jemaat dan juga buat orang-orang lain. Secara sosial, yang pertama tadi, saudara, syarat sebagai pelayan Tuhan secara rohani, secara sosial. Yang ketiga, secara moral. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu calon PDP, tugas kita salah satunya adalah memberitakan firman Tuhan. Betul, saudara ya? Kita mengajarkan hal-hal rohani. Kita mengajarkan iman, percaya kepada Tuhan. Dalam arti kata, kita menyampaikan pesan Allah kepada umat, dan membawa umat juga kepada Allah. Kita dalam doa kita, dalam mempertanggungjawabkan pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, saudara, sebagai hamba Tuhan, kita tidak hanya khotbah soal hal rohani, saudara ya. Kita juga khotbah soal moral, soal kebaikan, soal bagaimana orang menjadi baik, orang menjadi berintegritas, orang menjadi punya dedikasi yang baik dalam kehidupannya. Nah, saudara, apa yang kita ajarkan juga, moral yang kita ajarkan kepada Tuhan, sederhananya begini. Sebagai seorang pengkhotbah, kita mengajarkan iman percaya orang, saudara, untuk percaya kepada Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, kebenaran nilai firman Tuhan. Nah, saudara, itu bukan hanya berbicara soal surga saja, tapi juga soal moral, tentang kebaikan, saudara ya, tentang budi pengerti, tentang hal-hal yang sifatnya integritas. Nah, apa yang kita sampaikan itu juga, saudara, hendaknya juga sebelum jemaat melakukannya, kita sudah melakukan dulu. Makanya secara moral, biarlah kita orang-orang yang punya integritas, punya etika yang baik, saudara. Kita bisa dipercaya, kita bisa bersikap jujur, tidak bohong. Jangan sampai kita menjadi hamba Tuhan terbelit utang, saudara ya. Kita dianggap cap orang lain, kita nggak bisa dipercaya, keluarga kita berantakan, saudara. Nah, kita tidak punya integritas secara moral. Sudah secara budi pekerti, secara integritas, nol. Lalu apa yang kita sampaikan, saudara? Lalu apa jadinya pendeta kalau kita seperti itu? Secara moral kita tidak bisa dipertanggungjawabkan.
kita bukan pekerja sekuler. Kalau pekerja sekuler, saudara, apalagi zaman sekarang, saudara nggak peduli saudara hidupnya seperti apa. Yang penting saudara bisa melakukan tugas saudara. Orang nggak lihat latar belakang saudara, orang nggak lihat kehidupan saudara sehari-hari seperti apa. Yang penting saudara bisa melakukan tugas tanggung jawab saudara. Tapi dalam kehidupan seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dalam hal kependetaan saudara, nggak seperti itu. Apa yang kita omongkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita berbicara soal moral, secara pribadi kita bisa dipertanggungjawabkan. Apa jadinya kalau kita sebagai seorang pendeta, tapi integritas, dedikasi, komitmen kita dipertanyakan. Kita nggak bisa dipercaya, kita arogan, kita sombong, terlibat dalam pertengkaran dengan jemaat, dengan masyarakat, utang kita ada di mana-mana, saudara. Kita jadi orang yang murahan, karena uang, karena materi, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan cara yang tidak baik. Saudara, ini bukan wilayahnya kita sebagai hamba Tuhan. Karena semuanya harus kita pertanggungjawabkan di depan Tuhan. Dan tentu kalau kita hidup dengan integritas, dedikasi, komitmen yang lemah seperti ini, saudara, saya pastikan saudara tidak akan diurapi Tuhan. Saya pastikan saudara tidak dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Dan tentu itu akan menghancurkan diri saudara dan menghancurkan juga pelayanan. Syarat menjadi pelayan Tuhan atau hamba Tuhan tadi, saudara, syarat rohani, syarat sosial, syarat moral. Yang keempat, yang terakhir adalah syarat kepemimpinan. Saudara harus menyadari, sadar atau tidak, harus betul-betul disadari, pada dasarnya kita ini adalah pemimpin rohani. Sebagai seorang pelayan Tuhan di dalam gereja, sebagai seorang pendeta, maka kita juga sebagai seorang pemimpin rohani. Pemimpin rohani yang tidak bisa hanya mengandalkan otoritas, karena saya pemimpin rohani, maka semua orang mengikuti saya. Karena saya pemimpin rohani, semua harus tunduk pada saya. Tidak seperti itu. Otoritas tertinggi dalam kehidupan saudara adalah saudara bisa atau tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya. Otoritas yang ada dalam diri saudara semata-mata bukan saudara bisa memerintah. Tapi otoritas yang ada dalam diri saudara adalah ketika saudara betul-betul menjalankan firman Tuhan. Dan sebagai seorang pemimpin, saudara, maka karena menjalankan firman Tuhan, maka saudara akan menjadi teladan. Karena seorang pemimpin harus menjadi teladan. Bagaimana saudara bisa menjadi teladan kalau saudara tidak hidup dalam firman? Teladan dalam tutur kata, teladan dalam melakukan banyak hal dalam mengambil kebijakan, sebagai seorang yang hamba Tuhan yang bijaksana, saudara bisa mengkoordinasi pelayan-pelayan Tuhan, dan saudara bisa mengayomi semua orang, tidak berpihak pada orang tertentu. Syarat kepemimpinan itu mutlak, saudara. Meskipun saudara tidak ditapiskan sebagai langsung dengan pemimpin, tapi ketika saudara menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang pendeta, secara otomatis saudara menjadi pemimpin rohani. Dan itu harus saudara sadari, bahwa saudara adalah pemimpin rohani. Saudara ada di depan sebagai pemimpin, di dalam kebenaran, di dalam teladan, dan di dalam mengorganisasi, dalam mengayomi orang lain, sehingga fungsi kepemimpinan itu berjalan dengan baik. Kalau fungsi kepemimpinan saudara berjalan dengan baik, maka itu sangat efektif dalam pelayanan saudara. Nah, saudara, pendahuluan tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, panggilan pelayanan khususnya pendeta itu adalah panggilan yang mulia. Yang ketiga, syarat sebagai pelayan Tuhan atau pemimpin atau pendeta, saudara. Yang keempat, yang saya sampaikan saudara adalah tentang karunia pelayanan. Karunia pelayanan. Sebelum saya singgung ini, saudara, saya ingin kembali ke atas dulu. Kenapa saya katakan bahwa panggilan kependetaan itu panggilan khusus, saudara ya? Kalau panggilan umum, kita semua ada doulos hamba Allah. Semua, baik pendeta, jemaat, semua itu adalah doulos hamba Allah. Tapi panggilan khusus sebagai pendeta, maksudnya adalah saudara dipanggil secara khusus menjadi seorang hamba Tuhan
dalam pemberitaan, karena tidak semua orang dipanggil secara khusus seperti itu. Saudara, hamba dalam panggilan khusus melayani umat. Panggilan umum ya PNS, saudara ya, apalagi pengusaha, tentara, pekerja-pekerja profesional, saudara, itu adalah panggilan umum, guru. Tapi kita dalam penderitaan menjadi seorang hamba Tuhan dalam gereja, itu panggilan khusus, saudara ya. Nggak semua orang dipanggil menjadi pendeta. Nah, saudara, karunia pelayanan adalah karunia untuk memperlengkapi. Karunia ini diberikan, saudara, semata-mata bukan untuk karier saudara, semata-mata bukan untuk pencapaian saudara dalam pelayanan. Karunia-karunia pelayanan ini diberikan oleh Tuhan sebagai suatu anugerah yang cuma-cuma saudara, diberikan oleh karena kemurahan kebaikan untuk efektivitas pelayanan, untuk kemajuan pelayanan, untuk jemaat Tuhan supaya bertumbuh dalam iman, untuk kualitas dari kerohanian umat, dan juga tentu kuantitas jumlah jemaat dalam arti kata menjangkau jiwa-jiwa. Jadi sekali lagi karunia ini diberikan, karunia-karunia ini diberikan bukan untuk saudara semata, untuk kehebatan, untuk pencapaian-pencapaian, untuk karier-karier, sehingga saudara dianggap sebagai seorang artis rohani. Bukan seperti itu ya, tanda kutip, artis rohani bukan seperti itu, tapi untuk memperlengkapi umat, pertumbuhan gereja, pertumbuhan pelayanan, baik dalam arti kualitas maupun kuantitas. Nah saudara, di dalam materi yang ada, itu memang disebutkan karunia-karunia yang ada dalam 1 Korintus, dalam bentuk karunia karunia 1 Korintus ada itu, kemudian karunia yang lain adalah karunia jawatan. Saya mencoba meringkaskan begini, saya membagi dua, karunia-karunia pelayanan itu dibagi dua. Saya ringkaskan saudara ya, saya simpulkan, karunia-karunia pelayanan itu dibagi dua. Yang pertama adalah karunia rohani, atau karunia-karunia pelayanan, karunia rohani, yang karunia diberikan oleh Tuhan, karunia rohani yang saya sebut dengan secara verbal. Karunia rohani secara verbal. Itu adalah 1 Korintus pasal 12. Apa sih karunia rohani secara verbal? Secara verbal artinya menyampaikan pesan atau informasi secara lisan, dengan ucapan, dengan perkataan. Iya. Jadi, atau juga dengan tulisan. Tadi sebenarnya secara verbal itu berarti ucapan, perkataan, dan juga bisa tulisan. Memang sepertinya kalau saudara nanti perhatikan, tidak semuanya mencerminkan itu, tapi lebih dekat. Makanya saya mencoba untuk mengatakan ini supaya saudara bisa memahami dengan baik. Karunia-karunia rohani, saya ulangi lagi, dibagi menjadi dua. Yang pertama karunia rohani secara verbal, dan yang kedua karunia rohani dalam bentuk jawatan. Jawatan itu pekerjaan, pelayanan yang diberikan secara khusus. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Karunia rohani secara verbal itu ada dalam 1 Korintus pasal 12. Karunia rohani secara verbal itu ada dalam 1 Korintus pasal 12, saudara. Dan dalam buku materi itu disinggung dengan mengatakan bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Ruben Adi, itu membagi karunia di dalam 1 Korintus 12 itu menjadi 3 bagian. Nah, kalau saya mau lengkapi dengan pengertian saya, karunia rohani secara verbal, yaitu dalam 1 Korintus pasal 12, dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, karunia pernyataan. Saya ulang lagi saudara, karunia rohani secara verbal itu lebih pada mulut. Secara umum juga bisa tulisan, tapi ini lebih pada mulut, ucapan mulut. Karunia rohani dalam 1 Korintus pasal 12 dibagi menjadi 3 bagian. 1, karunia pernyataan untuk mengucapkan kata seperti hikmat, marifat, dan pengetahuan. Yang kedua, karunia rohani sebagai satu karunia kuasa melakukan tanda-tanda ajaib. Iman, tentu dengan iman, ya, kita mengucapkan kata-kata.
kesembuhan ilahi, kita mendoakan seseorang, dan mujizat, kita mendoakan orang dengan minta orang itu. Jadi lebih banyak keluar dari mulut. Yang pertama, karunia pernyataan, yaitu hikmat, marifat, dan pengetahuan. Yang kedua, karunia melakukan mujizat, itu iman, kesembuhan ilahi, dan mujizat. Yang ketiga, karunia mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi. Seperti nubuatan, kita menafsirkan nubuatan, bahasa roh, kita menafsirkan bahasa roh. Nah, jadi saudara ya, ini sudah jelas, karunia rohani verbal dibagi 3, yang bersifat penyataan, kuasa melakukan mujizat, dan kuasa untuk mengungkapkan yang tersembunyi. Yang kedua, karunia rohani kedua, itu karunia rohani dalam bentuk jawatan. Jawatan itu tugas pekerjaan. Kalau di dunia sekuler, jawatan seringkali diartikan pekerjaan spesialis khusus. Tapi kita bisa melihat, kita di dalam bahasa rohani, kita adopsi, ya paling tidak itu tugas pekerjaan, pelayanan secara khusus. Nah saudara, di dalam materi itu dibagi menjadi 6, karunia jawatan untuk seseorang bisa secara khusus untuk melayani pelayanan seperti yang Tuhan karuniakan kepada dia. Meskipun secara umum semua orang bisa memiliki, tapi ada orang-orang khusus yang dipakai Tuhan dalam bidangnya. Jadi saudara ya, contoh misalnya rasul, saudara, nabi, penginjil, gembala, guru, pembela sidang. Nah, saudara perhatikan saudara, spesifikasi ini, ada orang-orang yang pelayan-pelayan Tuhan yang punya karunia sebagai seorang rasul, saudara ya. Ada juga seorang karunia yang seorang nabi, yang menegur, khotbahnya keras, saudara ya. Ada yang penginjil, dia mungkin sebagai pendeta dalam satu gereja, tapi juga dia punya talenta khusus untuk bisa sering keluar gereja untuk melayani orang lain, saudara ya. Dia pintar menjalankan misi, menjaga jiwa dengan perkataannya, pendekatan pribadinya baik. Dia suka menginjil, menyampaikan sesuatu yang bisa keluar dari gereja, saudara ya. Dia itu karunia. Sebagai seorang gembala, nanti saya akan bahas yang terakhir ini, saudara, tentang gembala ini. Tapi saya ingin singgung sedikit. Sebagai seorang gembala, dia memang senang untuk ada di tengah-tengah jemaat, saudara ya. Karena dia khotbah diundang khotbah luar juga tidak mau, karena apa? Dia senang khotbah di lokal, suka besuk jemaatnya, saudara, yang mendampingi jemaat yang sakit. Buat dia itu sesuatu yang happy. Tapi bagi penginjil itu mungkin berat, saudara ya. Mungkin berat, bukan berarti tidak bisa, tapi passionnya itu nggak seperti itu. Ini bahasa umumnya passionnya. Tapi gembala selalu dekat dengan jemaat, mengayomi dengan baik. Ada istilahnya kebapaan lah, saudara ya. Guru, wah, dia punya talenta guru, mengajar, senang sekali mengajar. Khotbahnya itu sifatnya mengajar, saudara. Khotbahnya sifatnya membuat orang mengerti pelajaran itu secara sistematis. Nah, banyak hal-hal baru yang disampaikan. Ini talenta guru. Yang keenam, pembela sidang. Itu istilahnya orang-orang yang bisa menasehati, penasihat-penasihat yang baik. Nah, ini secara umum, saudara ya, karunia pelayanan dalam bentuk jawatan. Dalam bukunya Pak Helsinduk, saudara, itu dibagi 6, rasul, nabi, penginjil, gembala, guru, dan pembela sidang. Yang terakhir, saudara, tidak ada di dalam buku ini, tapi ini sangat penting sekali untuk saya sampaikan kepada saudara. Kenapa perlu? Karena bagi saya dan bagi saudara juga harus tahu, ini adalah satu yang prinsip, saudara. Yang kelima itu yang terakhir, tentang kepemimpinan kependetaan sebagai gembala. Kenapa istilah gembala itu kita pakai di dalam gereja, menjadi tugas, menjadi identitas seorang pendeta? Secara luas, saudara, gembala ini saya tidak maksudkan bisa berarti gembala sidang sebagai pemimpin tertinggi. Tapi gembala ini lebih kepada satu sifat, bahwa metode kepemimpinan dalam gereja itu sebagai atau seperti seorang gembala, menjalankan fungsi penggembalaan, menjalankan fungsi sebagai gembala. Kenapa istilah dipakai? Kalau doulos itu menggambarkan bahwa kita ini hamba di depan Tuhan, bahwa kita tunduk kepada Allah, jiwa kita sebagai yang humble, bahwa pemimpin itu melayani, ini sifat
sifat atau inti dari seorang pelayan, tapi gembala itu fungsi, tugas menjalankan kependetaannya, menjalankan pelayanannya. Bahwa seorang pemimpin di dalam gereja itu sebagai gembala. Bahwa saudara dalam melayani hendaklah punya karakteristiknya. Punya karakteristik sebagai seorang gembala. Gembala seperti apa sih? Bukan berarti saudara sebagai PDP, saudara mengambil alih tugas gembala sidang, bukan. Tapi seorang PDP, PDM, dan juga PDT, dalam pelayanan, biarlah pelayanan kita ini berkarakteristik, saudara, mempunyai sifat dasar sebagai seorang gembala. Nah, saudara, kenapa sih istilah gembala ini dipakai, saudara ya? Kenapa istilah gembala dipakai dalam pelayanan atau kepemimpinan gembala, kepemimpinan dalam gereja? Sebentar ya, saya ambilkan dulu. Ada satu ayat di mana Yesus berkata kepada Petrus, saudara. Dan ini bukan hanya pada Petrus, tapi juga kita lihat dalam perjanjian baru, dalam perjanjian lama juga, saudara, pemimpin-pemimpin di Israel itu backgroundnya adalah gembala, Musa, Daud, saudara ya. Dan PB itu lebih luas lagi, saudara. Seringkali disebutkan gembala-gembala. Contoh misalnya, kata Yesus kepadanya untuk 3 kalinya itu kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi sifat karakteristik, saudara, metode pelayanan dalam gereja, saudara sebagai seorang hamba Tuhan, PDP, PDM, PDT, full saudara, dan juga saudara mungkin full timer, atau juga seorang gembala sidang sendiri memimpin, maka sifat kepemimpinan kita, sifat pelayanan kita adalah sifat seperti seorang gembala. Nah, kenapa istilah dipakai, saudara? Istilah gembala kan istilah yang kampungan istilahnya kan. Gembala itu kan yang diterapkan atau dilakukan oleh orang-orang yang mengembalakan domba. Pekerjaan yang secara sosial itu rendah. Kenapa nggak disebut sebagai seorang eksekutif, CEO, dalam arti kata pemimpin perusahaan, manajer, itu saudara ya. Tapi digunakan kata gembala. Nah, ini juga tidak ada di agama-agama lain, saudara. Hanya ada dalam gereja, dalam Kristenan. Kenapa, saudara? Saudara perhatikan. Sifat-sifat gembala. Gembala, saudara, saya ingin bawa saudara pengertian gembala dalam arti yang alkitabiah ya. Jangan saudara berpikir gembala di Toraja, di Palopo, saudara, atau di daerah Indonesia lah. Gembala di Indonesia itu kan gampang, saudara ya. Pagi dibawa itu dombanya ke rumput, ditinggal, sore dimasukin kandang, sudah selesai. Tapi gembala-gembala domba di Israel itu beda. Apalagi saudara yang pernah pergi ke Israel, saudara. Kalau saudara pergi di sana itu, saudara di Padang Efata atau di tempat-tempat tertentu, saudara, itu gembala-gembala itu ada di tebing-tebing, di gunung-gunung, saudara. Di daerah yang sunyi, yang berat, yang bahaya sekali. Dan gembala memberikan hidupnya sepenuhnya. Pagi, siang, malam, menjaga mereka, saudara. Dari bahaya-bahaya, dari binatang-binatang buas, saudara. Gembala dalam arti pemimpin, orang yang mengembalakan di Israel adalah orang-orang yang memberikan hidupnya sepenuhnya buat domba-dombanya, saudara. Dia melindungi, dia memberi makan, dia memimpin ke padang rumput, dia menjaga dari binatang-binatang buas, saudara. Dia memberikan dirinya dan dia meninggalkan rumahnya untuk bersama-sama dengan domba-dombanya di padang rumput, di daerah yang berbahaya. Jadi saudara, kalau istilah ini dipakai di dalam gereja, maka saudara adalah seorang gembala dan jemaat juga digambarkan domba-dombanya. Saudara memberi makan secara rohani. Saudara bertanggung jawab pada jiwa-jiwa mereka. Saudara merawat mereka kalau sakit dibesuk, saudara ya. Kalau mereka punya masalah,
saudara mesti hadir, memberikan solusi atau memberikan penghiburan. Jadi kita hadir. Kenapa gembala domba itu dipakai dan hubungan jemaat dengan pemimpinnya dengan Tuhan jemaat adalah domba-domba? Ini kepemimpinan yang menurut saya sangat luar biasa, saudara. Istilahnya sepertinya sederhana, saudara ya. Apa yang dilakukannya itu seperti orang kampung lakukan, tapi prinsipnya, nilai-nilainya luar biasa. Kalau saudara bingung apa yang saudara lakukan, kalau saudara mungkin tidak mengerti apa yang saudara jalankan dalam pelayanan gereja, ingat tentang karakteristik gembala. Ingat apa yang dilakukan gembala-gembala terhadap dombanya. Ketika saudara mengingatnya, saudara akan, oh saya ini gembala buat domba-domba. Saya hadir di tengah-tengah mereka, melayani mereka, melindungi sebatas yang kita bisa mampu lakukan. Seperti gembala lah yang atas domba-dombanya di Israel. Ini sangat prinsip, saudara. Hanya ada di gereja, di tempat lain tidak. Jadi kenapa Tuhan percayakan kita menjadi pemimpin satu gereja? Supaya saudara bisa menggembalakan umat seperti gembala domba-domba di Israel terhadap domba-dombanya. Domba-dombanya itu ada yang nakal, domba-dombanya itu ada yang hilang, domba-dombanya itu ada yang sakit. Itu tugas saya dan saudara untuk bertanggung jawab atas semuanya. Ini saja yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya mencoba menyampaikan dengan sederhana, menyampaikan secara teratur supaya saudara menangkap. Selanjutnya, untuk bahan ujian sudah bisa membaca di materi yang ada. Karena itu ya tentu sangat penting, tapi paling tidak apa yang saya sampaikan menjadi modal saudara untuk melayani, memasuki dunia pelayanan sebagai seorang, kalau sudah lulus, menjadi PDP. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala kepercayaan-Mu yang Kau berikan buat kami. Biarlah Engkau sendiri yang terus bekerja. Tuhan berikan hikmat akal budi untuk hamba-hamba-Mu yang memberikan diri sesuai dengan panggilan-Mu menjadi seorang pendeta. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.